Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Alfiani dan anggota saya Dewi Safitri. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah. Yang pertama, saya akan membahas tentang mengeksplorasi struktur teks pada artikel ilmiah. Mengeksplorasi struktur teks pada artikel ilmiah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Pada struktur teks artikel penelitian terbagi menjadi 7, yaitu ada abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya yaitu struktur teks pada artikel konseptual atau non-penelitian, lebih bervariasi, memiliki struktur yang lebih bervariasi. Struktur teks yang sering kita jumpai di jurnal-jurnal ilmiah seperti abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya yaitu yang kedua, struktur teks pada artikel ilmiah populer. Struktur teks pada artikel ilmiah populer, susunan bahasanya lebih tidak kaku atau menggunakan bahasa sendiri, kemudian disusun menurut keinginan penulisnya. Bukan berarti struktur teks pada artikel ilmiah populer tidak memiliki struktur teks. Artikel ini dapat kita jumpai di koran ataupun majalah sebagai tulisan opini. Selanjutnya yaitu menganalisis hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Yang pertama yaitu artikel penelitian dan artikel konseptual. Struktur dan genre mikro pada artikel penelitian terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu abstrak, menggunakan genre abstrak. Kedua, pendahuluan, menggunakan genre mikro eksposisi, meliputi eksposisi. Yang ketiga yaitu tinjauan pustaka, menggunakan genre mikro review. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, menggunakan genre review. Kemudian yang keempat, metodologi penelitian, menggunakan genre mikro rekon yang meliputi deskripsi, prosedur, dan laporan. Selanjutnya yaitu hasil menggunakan genre mikro deskripsi, meliputi laporan dan rekon. Yang keenam yaitu pembahasan menggunakan genre mikro deskripsi yang meliputi eksplanasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan, menggunakan genre mikro eksposisi, meliputi deskripsi. Kemudian selanjutnya yaitu struktur teks dalam genre mikro artikel konseptual, terbagi menjadi 5. Yang pertama abstrak, menggunakan genre mikro abstrak. Yang kedua yaitu pendahuluan, genre mikro yang digunakan yaitu eksposisi yang meliputi eksposisi. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, menggunakan genre mikro review. Yang keempat yaitu pembahasan, genre mikronya yaitu diskusi yang meliputi eksplanasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan, menggunakan genre mikro eksposisi yang meliputi deskripsi. Berikut adalah penjelasan mengenai struktur teks artikel ilmiah. Yang pertama yaitu ada abstrak. Abstrak adalah ringkasan dari artikel seluruhnya, baik yang berupa artikel penelitian maupun konseptual. Yang kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan adalah pembuka artikel ilmiah. Isinya mengandung yang pertama yaitu pokok pembahasan pada artikel yang dibahas. Yang kedua, alasan atau penjelasan penting tentang pokok persoalan yang dibahas. Yang ketiga yaitu cara yang digunakan. Ada 3. Yang pertama pendekatan, yang kedua metode, dan yang ketiga yaitu teknik. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terbagi menjadi 2.
Yang pertama, ulasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas. Kemudian yang kedua, ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau penulis itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Savitri. Kepada Dewi Savitri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai struktur teks dan genre mikro pada artikel penelitian. Yang nomor 4 yaitu metodologi penelitian. Genre mikro yang diharapkan yaitu recon, meliputi deskripsi, prosedur, dan laporan. Fungsi retorisnya yaitu menyajikan pendekatan, metode, teknik penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Yang kelima yaitu hasil. Genre mikro yang diharapkan yaitu deskripsi, meliputi laporan, dan recon. Fungsi retorisnya yaitu menyajikan temuan-temuan penelitian. Yang keenam yaitu pembahasan. Genre mikro yang diharapkan yaitu diskusi, meliputi eksplanasi. Fungsi retorisnya yaitu membahas atau menjelaskan temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah dijelaskan atau telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Yang ketujuh yaitu kesimpulan. Genre mikro yang diharapkan yaitu eksposisi, meliputi deskripsi. Fungsi retorisnya yaitu menyajikan uraian bahwa pokok persoalan yang disajikan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil yang telah disajikan pada pembahasan. Kemudian yaitu struktur teks dan genre mikro pada artikel konseptual. Yang pertama yaitu abstrak. Genre mikro yang diharapkan abstrak. Fungsi retorisnya yaitu menyajikan ringkasan yang dapat mewakili seluruh artikel. Yang kedua yaitu pendahuluan. Genre mikro yang diharapkan yaitu eksposisi, meliputi deskripsi. Fungsi retorisnya yaitu memberikan latar belakang penelitian, masalah penelitian, gambaran tentang tujuan, dan pendekatan atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu tinjauan pustaka. Genre mikro yang diharapkan yaitu review. Fungsi retorisnya yaitu menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Yang keempat yaitu pembahasan. Genre mikro yang diharapkan yaitu diskusi, meliputi eksplanasi. Fungsi retorisnya yaitu membahas atau menjelaskan permasalahan dengan disertai pemecahannya. Yang kelima yaitu kesimpulan. Genre mikro yang diharapkan yaitu eksposisi, meliputi deskripsi. Fungsi retorisnya yaitu menyajikan uraian bahwa pokok-pokok persoalan yang disajikan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil yang telah disajikan pada pembahasan. Kemudian yaitu kita membahas tentang hubungan genre pada artikel ilmiah populer. Genre yang digunakan untuk mengungkapkan seluruh artikel ilmiah populer pada umumnya adalah eksposisi atau diskusi. Struktur teks eksposisi adalah tesis, argumentasi, dan reiterasi. Sedangkan pada struktur teks diskusi itu ada isu, argumentasi yang membangun atau mendukung, simpulan, dan rekomendasi. Pada pada ilmiah atau artikel ilmiah populer ini tidak terdapat abstrak. Kemudian yaitu menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah dan media publikasinya. Yang pertama yaitu menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah. Sebagai seorang mahasiswa tentu kita sering dapat tugas atau menerima tugas dari guru untuk membuat paper, esai, ataupun makalah. Sebenarnya itu adalah sudah bagian dari artikel ilmiah. Artikel ilmiah kita tulis pada umumnya merupakan artikel konseptual karena kita tidak melakukan penelitian. Sedangkan artikel populer kita
bisa menuliskannya secara informal melalui koran, majalah, ataupun media sosial. Yang kedua yaitu menganalisis media publikasi teks artikel ilmiah. Selain dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah baik yang berupa penelitian maupun yang konseptual dapat disajikan di forum seminar, konferensi, dan lokaria yang pada umumnya dilaksanakan secara periodik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Yang saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.